Guys, apakah kamu tahu kasus asuransi gagal bayar seperti Bumi Putra, Jiwasraya, Wana Arta, dan Personal Life? Apakah kamu dan masyarakat masih percaya? Nah, kali ini aku mau cerita industri asuransi di masa kini. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni dan aku ingin berterima kasih buat kamu teman-teman yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Terlebih buat kamu yang suka komen-komen di YouTube channelnya Finansialku. Thank you guys. Video kali ini aku mau bantu meluruskan persepsi kamu mengenai asuransi. Terlebih nih, sekarang ini lagi banyak kasus mengenai asuransi gagal bayar. Seperti biasa, video ini aku akan bagi 3 bagian. Yang pertama, nggak lagi nih percaya sama asuransi. Yang kedua, cerita mengenai Bumi Putra, Jiwasraya, Wana Arta, dan Kresna Life. Dan yang ketiga, pelajaran berharga ketika kita memilih asuransi. Langsung aja, yuk aku ceritain. Nggak lagi percaya sama asuransi. Sejujurnya, video ini aku buat karena udah bosan banget nih dengerin pertanyaan atau juga statement yang ngomongin asuransi itu penipu, investasi saya rugi di asuransi dan lain sebagainya. Awalnya aku tuh berpikir, itu kayak salahmu sih. Kenapa? Ya namanya juga asuransi gitu. Asuransi itu ya proteksi, bagian dari manajemen risiko. Kalau ada risiko, contoh nih, masuk rumah sakit, contohnya demam berdarah gitu ya. Kan ada kerugian finansial tuh, contohnya kita harus bayar tagihan rumah sakit kan. Nah, risiko itu atau bahaya itu atau tagihannya itu kita pindah ini ke perusahaan asuransi. Tapi sebagai gantinya ya kita bayar iuran atau yang namanya premi asuransi. Nah, kalau investasi itu artinya wah kita itu bertumbuh. Atau juga bisa dapat penghasilan nih dari investasi kita. Tapi, aduh males banget nih. Tapi lihat nih, coba lihat promonya. Ini aku ambil dari website CNBC Indonesia. Coba kamu perhatiin gambarnya. Please, come on, jualan asuransi, tapi yang diomongin adalah manfaat investasi. Ada tulisan fixed rate sampai 9%-an. Yang paling parahnya lagi, itu oknum yang jual, mereka nyebutnya apa? Deposito. You guys yang jualan, oknum-oknum jual asuransi pakai kata deposito, fixed rate. Sekarang udah lihat belum hasilnya apa? Satu, nih ya. Ekspektasi nasabah yang tadinya beli asuransi untuk proteksi, itu sekarang sudah nggak mikir proteksinya, melainkan mikirnya dapat untung dari investasi. Yang kedua, gara-gara beberapa oknum nih, like you guys yang jualan deposito, ini ya, ngomongin deposito asuransi gitu, ini seluruh industri itu malah jadi kena masalah. Dan yang ketiga, kamu tahu nggak sih, nasabah-nasabah yang uangnya sudah ketahan di produk-produk fix seperti ini, itu udah kapok. Terus ngomongnya ke keluarganya, jangan beli asuransi itu nipu. Come on man. Teman-teman yang masih jualan asuransi dengan kata investasi dan deposito fix, denger nih ya, gara-gara kalian nih, banyak agen-agen asuransi yang benar-benar kerja serius, meniti karir, buat kasih makan keluarga, nyekolahin anak, semuanya, itu bisa berantakan gara-gara oknum kayak kamu. Nah, buat kamu teman-teman yang pernah diomongin, asuransi itu nipu. Gini deh, coba pertimbangkan risikonya. Gini ceritanya, aku kasih tahu risiko. Namanya orang hidup, itu pasti ada 2 tanggal penting, yaitu tanggal kelahiran dan tanggal kematian. Nah, di tengah-tengah tanggal kelahiran dan tanggal kematian, itu ada yang namanya kehidupan. Atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya life. Kalau hidup, sehat, pasti bisa sakit. Nah, siapa yang bayar tagihan rumah sakitnya? Kan udah ada asuransi dari kantor, Vin. Iya, saat kita masih kerja di kantor, ada asuransi dari kantor. Tapi kalau kita udah nggak kerja di kantor, contoh pensiun, contoh kena PHK, apa iya masih ada asuransi dari kantor? Oke, pikirin coba. Kedua, kalau kita hidup, sehat, itu bisa ada potensi sakit kritis. Sakitnya berkepanjangan. Nah, siapa yang bayar tagihan rumah sakitnya? Siapa yang cari kerja untuk nafkahin keluarganya? Coba bayangin kalau orang yang kerja buka toko. Bayangin nih kayak di yang film Cek Toko Sebelah itu loh, yang namanya Koafuk. Nah, coba bayangin kalau Koafuk ini sakit dan berkepanjangan, apakah nggak tutup tuh tokonya?
Ya kalau dia sakit siapa yang buka tokonya? Papa udah nggak sanggup lagi ngurusin toko. Papa pengen kamu jadi penerus papa. Kamu mau kan? Nah, terakhir, kalau tulang punggung keluarga sampai meninggal, siapa nih yang bayar tagihan, gantiin pemasukan, biaya pemakaman, atau mungkin juga kremasinya, biaya pendidikan anak, dan juga warisannya? Kenapa nggak dipikirin itunya aja? Emangnya ada ya, Vin? Asuransi apa yang nggak nipu gitu? Ya ada lah, banyak lah, makanya diriset. Teman-teman, kalau kamu punya pengalaman klaim asuransi yang disetujuin, mungkin di saat-saat COVID kemarin, atau mungkin juga pernah demam berdarah atau apapun, silahkan ceritain di kolom komentar supaya banyak penonton yang tahu kalau banyak perusahaan asuransi yang benar, biar nggak ketipu sama yang nggak benar. Gini, aku ceritain deh, cerita tentang Bumi Putra, Jiwasraya, Kresna Life, dan Warnata. Saya coba rangkum nih beberapa kasus asuransi yang sempat membuat kisruh di Indonesia. Kasus pertama, Bumi Putra. Asuransi Jiwa Bersama atau disingkat AJB Bumi Putra 1912 adalah satu-satunya perusahaan asuransi mutual. Artinya, asuransi Bumi Putra itu dimiliki oleh pemegang polis dan dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis di Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan asuransi Bumi Putra gagal bayar? Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat dari Detik Finance, itu ada berita judulnya alasan asuransi Bumi Putra gagal bayar terungkap. Nah, itu diberitakan seperti ini nih. Pengamat asuransi sekaligus penulis buku Robohnya Asuransi, Kami, Irfan Raharjo, mengungkapkan bahwa masalah juga terjadi karena lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kurangnya pemahaman tentang Asset Liability Management. Dilanjutkan gambar berikut ini. Gagal bayar Bumi Putra karena masalah yang sama, yaitu tata kelola dan insolvent sejak lama yang tidak diatasi dengan baik, kata dia, Kamis 11 Maret 2021. Anyway, link beritanya aku sertain di deskripsi ya, supaya kamu bisa baca lebih lengkapnya gitu. Update dari permasalahan Bumi Putra ini cukup positif. Berdasarkan berita yang dilansir dari Business.com, itu berjudul AJB Bumi Putra 1912, bayar klaim Februari 2023. Ini update dari manajemen. Nah, disebutkan nih, perusahaan berencana untuk dapat melakukan pembayaran klaim secara bertahap yang dimulai pada Februari 2023. Nih. Oke, semoga kasus Bumi Putra ini bisa segera terselesaikan, klaim bisa dibayarkan bertahap, dan nasabah mendapatkan haknya. Amin, amin. Yang setuju boleh kasih like-nya dong. Thank you ya. Kita lanjut cerita ke asuransi Kresna Life. Asuransi Kresna Life ini mengalami gagal bayar pada awal tahun 2020. Menurut website cnbcindonesia.com, dalam berita yang berjudul "Duh mirip Jiwasraya, Kresna Life janjikan imbalan fix 9,5%. Disebutkan penyebab kasus gagal bayar itu menawarkan bunga pasti atau fixed return kepada pemegang polis. Nih lihat gambarnya. Produk yang menjadi masalah adalah dua nih, Kresna Link Investa atau Kalita dan Protecto Investa Kresna atau singkatnya PIK. Masih dari CNBC Indonesia, dalam berita yang berbeda, diperkirakan total kerugian nasabah adalah 6,4 triliun rupiah. Update terbaru berdasarkan Business.com, manajemen Kresna Life ini sedang menyampaikan rencana penyehatan keuangan nih pada tanggal 30 Desember 2022. Nah, kasus asuransi Warnata dan Jiwasraya itu sama banget dengan Kresna Life. Semuanya adalah menawarkan bunga pasti, fixed return kepada pemegang polis. Semoga kasus ini itu menjadi pelajaran buat kita, nasabah ya, perusahaan asuransi, agen penjual asuransi, dan regulator. Terakhir kita bahas nih, bagaimana memilih asuransi yang tepat. Pelajaran berharga ketika memilih asuransi. Teman-teman, ini opiniku pribadi dan bisa jadi kita beda pandangan. Seandainya beda pandangan, it's okay. Aku menghargai pendapatnya teman-teman semua. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, pelajaran pertama, beli asuransi itu untuk proteksi, bukan investasi. Jadi, apakah nggak boleh nih beli unit live-in?
Bukan gitu ceritanya. Aku pribadi pun juga punya 3 polis asuransi. 2 diantaranya itu unit link. Kenapa kok beli unit link? Ya karena satu ada ridernya dan paket perlindungannya cocok nih buat aku. Salah satu asuransi jiwaku itu uang pertanggungannya 1 miliar guys. Terakhir aku bayar itu sebesar WhatsApp-nya itu nggak salah 4 juta rupiah deh per tahun. Nih, worth it kan? Nah, aku pilih asuransi unit link dan aku minta fitur investasinya itu pakai yang paling konservatif, yang paling aman aja udah. Yang kedua, nih, beli sesuai kebutuhan dan budgetnya kamu. Kamu dapat menghitung kebutuhan asuransi jiwa dan asuransi sekuritas melalui aplikasi Finansialku. Jadi download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Nih ya, kamu bisa masuk ke tab Financial Planning dan pilih asuransi sakit kritis atau asuransi jiwa. Contoh nih, asuransi sekuritas. Kamu masukin aja nih penghasilan bulanan kamu, misal 10 juta rupiah. Terus uang pertanggungan asuransi sakit kritis yang sudah kamu punya. Ya, kalau kamu belum punya, isi aja angka 0. Dan hasilnya, kamu perlu asuransi sakit kritis dengan uang pertanggungan sekitar 1,58 M. Setelah itu baru deh pilih produknya dan sesuaikan dengan budget kamu. Begitu juga dengan asuransi jiwa. Misal nih ya, usia pasangan kamu 30 tahun. Kalau ada anggota keluarga lainnya yang jadi tanggungan kamu ya tinggal dimasukin aja. Contoh nih, kamu punya anak usia 2 tahun juga, ya udah masukin aja. Misal penghasilan bulanan 10 juta rupiah dan belum ada keperluan lain. Dan juga belum punya asuransi jiwa sama sekali, jadi kita isi 0 aja. Nah, ini hasilnya, hitungannya. Oke, itu tadi perhitungan kebutuhan asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa. Yuk, kita lanjut ke pelajaran ketiga. Pelajari produknya sebelum beli. Nah, hati-hati nih saat membeli produk asuransi. Pelajari dulu tuh detail-detail proposalnya. Seandainya polis sudah datang, baca lagi deh, pastiin lagi deh penjelasan kamu yang kamu dapat dari agen, apakah sesuai dengan isi polisnya. Kalau kamu merasa kok penjelasannya berbeda ya, kamu tuh boleh membatalkan asuransi selama masa free look period. Biasanya free look period itu 14 hari sejak tanggal penerbitan polis. Kalau kamu mau belajar lebih banyak mengenai asuransi, silakan download e-booknya. Ada 5 seri nih guys. Yang pertama, perlindungan yang sebenarnya kamu butuhkan. Yang kedua, anti pusing pikirin biaya kalau sakit. Dan yang ketiga, cara amankan keuangan jika kena sakit kritis. Dan yang keempat, keluarga tetap terjamin meskipun kita tiada. Dan yang terakhir, solusi asuransi sesuai kebutuhan kamu. Jika kamu mau dibantu review polis asuransi, boleh juga hubungi Finansialku ke nomor berikut ini. Atau juga di link berikut ini. Nih di bawah ya. Kalau kamu suka video ini, boleh dong di-share supaya lebih banyak masyarakat Indonesia yang lebih paham asuransi. Karena ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, sini coba lihat nih asuransinya nih. 1 M tapi bayarnya cuma 4 juta rupiah per tahun. Sini.